kepada tugas kita, yaitu dalam tentang itu, di mana ini ya Bapak Ibu terkait dengan visi hukum tadi, sebagai konsekuensi dari adanya visi hukum agar di mana kita semua dianggap tahu ya. Nah, bagaimana supaya kita semua ini dianggap tahu dan kita tahu, tapi kita tahu, ini salah satu kewajiban kita sebagai pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus melakukan sosialisasi. Selain belajar sendiri, tentu harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Nah, diharapkan nanti dari narasumber kita akan ada pembinaan terkait pembentukan kelompok keluarga sadar hukum yang arahnya mana nanti kita akan membentuk desa, di mana desa dibina sebagai desa sadar hukum. Desa sadar hukum nantinya akan memberikan kegiatan-kegiatan atau sosialisasi kepada masyarakat kita, supaya masyarakat kita ini paham hukum, memiliki budaya hukum, sehingga patuh dan tertib kepada hukum, tidak melanggar hukum. Itu yang kita harapkan dengan adanya kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Makanya kita mengikuti dengan bersama, monggo kita ikuti nanti narasumber kita yang pertama Ibu Bina, beliau penyuluh hukum, nanti akan menyampaikan dulu ya. Bu Mika nanti akan menyampaikan terkait pembentukan kelompok kadarkom menuju desa sadar hukum yang nanti akan dilanjut kepada Bu Bina. Monggo waktu kami berikan kepada Bu Ika untuk menyampaikan paparannya. Berapa waktunya Bu yang dibutuhkan? Berapa apa? Jam siap ya? Bu, biasanya Pak Lurah, Bu Lurah ini mintanya itu cepat tapi tepat sasaran. Nah, cepat tapi nggak paham ya. Emang ya Bu ya, makanya cepat tapi kita paham semuanya. Dan nanti ditindaklanjuti, itu yang penting. Yaitu tepuk kadarkum, Bapak Ibu. Sudah pernah dengar nggak yang namanya tepuk kadarkum? Belum ya? Kita latihan bareng tepuk kadarkum supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Kadarkum. Jadi 2 kalinya 4 kali, 3 kalinya 3 kali. Jadi diawali dari 2, diakhiri juga 2. Nah, tepuk kadarkum ini salah satu cara melakukan kegiatan pembentukan pembinaan. Jadi nanti ke depannya kalau ada lomba, itu pasti ada tepuk kadarkumnya juga. Nanti kita ulang ya Bapak Ibu. Masuk ada ke materi pembentukan dan pembinaan desa kelurahan sadar hukum. Kenapa sih kok ada pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum? Itu adalah tujuannya wadah bagi masyarakat yang dengan kemauannya sendiri dia ingin memahami hukum, ingin pinter, nggak mau ketinggalan. Jadi kelompok masyarakat yang ingin dirinya cerdas, paham hukum, tapi bukan dipaksa, dengan kemauannya sendiri. Next, dengan adanya pembentukan pembinaan desa sadar hukum ini pasti berkelanjutan, ada kaitannya dengan pembangunan hukum. Pasti berkaitan ya Bapak Ibu. Kaitannya apa? Pembangunan hukum adalah sistem pembangunan nasional, jadi pembangunan untuk semua yang merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya. Jadi kita dituntut harus bisa saling mengembangkan diri untuk memahami hukum. Karena apa? Hukum itu kan selalu berkembang ya Bapak Ibu. Nggak mungkin zaman dulu ya sampai sekarang gitu aja, enggak. Permasalahan juga semakin banyak, budaya luar juga banyak masuk ke kita. Jadi kita harus benar-benar meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum. Untuk apa? Pembangunan hukum nasional Indonesia agar lebih baik. Tentunya saling bersinergi. Ada keterlibatan dengan instansi lain, dengan pemerintah kabupaten kota, atau dengan lembaga-lembaga lain. Next. Nah, pembangunan budaya hukum. Nah, ini salah satunya. Pembangunan budaya hukum salah satunya sehingga masyarakat umum dapat memahami dan mentaati semua aturan yang ada di negara kita. Gak saenake dhewe. Dia juga akan mentaati
dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, dengan cara apa? Ini ada 3 materi hukum. Jadi pengetahuan tentang hukum tentunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Terus kalau di PKK ya, PKK diselipkan informasi hukum seperti itu. Terus ada struktur hukum. Dimanapun kita berada pasti ada aturan hukumnya, gitu Bapak Ibu. Budaya hukum dengan adanya materi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Tentunya kita secara nggak sadar, kita mau nggak mau harus mengikuti budaya hukum yang ada di lingkungan kita. Next. Nah, ini hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas serta perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan. Jadi semua masyarakat Indonesia, tidak cuma bapak ibu, anak-anak, remaja, lansia, itu dianggap paham hukum. Nah, itu tugas kita semua nih Bapak Ibu, menyadarkan, memberikan sosialisasi, memberi pemahaman kepada masyarakat, supaya apa? Masyarakatnya itu cerdas hukum. Bapak Ibu senang kan kalau di daerah Bapak Ibu masyarakatnya cerdas hukum, nggak sampai kena kasus hukum ya. Contoh ini Bapak Ibu ya. 1, belum di Lapas Malang, belum di yang lainnya. Karena apa? Tingkat kesadaran hukumnya rendah. Sesama masyarakat saling tidak peduli. Sing pintar ya komunitas sama yang pintar. Sing nggak ngerti hukum dijarno. Itu tugas kita semua untuk menyadarkan masyarakat kita. Syukur-syukur Kabupaten Jombang ini is the best. Semua masyarakatnya sadar hukum. Jauh dari narkoba, jauh dari KDRT, jauh dari penindasan terhadap anak, terorisme, patuh pada pembayaran pajak, aturan hukum yang ada di kabupaten kota atau di daerah Bapak Ibu itu bisa terlaksana dengan baik. Next. Nah, tujuannya pembangunan budaya hukum masyarakat dengan cara apa? Banyak sekali ya Bapak Ibu. Kegiatan penyuluhan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung seperti ini kondisi, kita bertatap muka secara langsung. Di mana? Bisa pada waktu posyandu, bisa pengajian diselipkan, bisa acara PKK, Karang Taruna. Banyak ya Bapak Ibu. Pos kamling kan nggak mungkin cuma 1-2 orang ya. Pasti ada beberapa orang yang hadir. Itu bisa sedikit menginformasi, ini loh, ada aturan, ternyata anak itu nggak bisa dipukulin loh. Kalau pukulin anak itu ternyata bisa masuk pidana, apalagi kalau sampai anaknya trauma, cacat, seperti itu. Kebanyakan orang tua, lo zaman bagian itu ya itu nggak ya malu, tidak anak benih-benih hukum. Sebaliknya juga gitu, kita selaku orang tua juga membekali hukum kepada anak, karena anak sendiri itu juga bisa masuk penjara. Bapak Ibu pernah tahu nggak lapas anak? Di Jawa Timur itu ada di Blitar. Kebanyakan kasus anak-anak itu karena kurang perhatian orang tua, salah pergaulan, narkoba, curanmor. Itu beneran dipenjarakan, ada lapasnya, lapas anak. Jadi penjara itu bukan cuma dewasa, anak-anak juga ada. Dengan kegiatan penyuluhan, terus mengumpulkan anak-anak, pesan anak ngaji, adik-adik ngasih informasi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa saling sharing, berbagi ilmu. Nah, kalau untuk kegiatan penyuluhan tidak langsung, Bapak Ibu kan kadang itu males ya, mau keluar, waktu kok hujan, dia buka Google, informasi apa sih yang terbaru, undang-undang apa sih, kalau ada permasalahan ini kira-kira apa. Karena apa? Sekarang itu kan selalu berkembang ya, permasalahan apa pasti ada aja, dan kita harus benar-benar paham ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Jangan sampai kita ikut ke bawah arus. Contoh nih, ada informasi melalui handphone, ini benar apa enggak?
kita sebagai warga negara, kita sebagai orang yang ngerti hukum, ini dilihat dulu, ini benar nggak kasus ini, jangan langsung diinformasikan ke yang lainnya, disampaikan ke grup, karena kalau itu tidak benar, itu bisa kena pada kita sendiri yang tidak langsung, contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah ngerti, sudah paham kegiatan dengan secara langsung, kalau yang tidak langsung itu melalui informasi mungkin refleks. Ada nggak Bapak Ibu kalau mungkin pas jalan-jalan di alun-alun, terus ada orang ngasih selebaran kayak refleks, ini ada undang-undang perlindungan anak, ini ada undang-undang narkotika, itu dibaca. Memang mungkin di refleksnya itu ini loh, kalau orang kena ini hukumannya ini, pidana ini, denda segini. Tapi perlu nggak perlu tahu supaya apa? Masyarakatnya cerdas hukum. Nah, kalau sudah masyarakatnya cerdas hukum, nanti bisa arahnya dibentuk kelompok-kelompok. Ini contoh dalam satu desa itu ada satu desa ada 30 lah warganya itu ngerti hukum. Kalau dijak omong, dia kalau ada permasalahan di suatu tempatnya itu dia bisa membantu menyelesaikan. Jadi nggak orang sih benar-benar oh ini kerja di Kementerian Hukum, enggak. Masyarakat umum itu yang hukum itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang lainnya. Nah nanti kalau sudah banyak bisa dibikin kelompok. Oh ini ada 30 warga saya. Kalau ada kegiatan penyuluhan aktif, kalau ada apa pembinaan Bapak, kita sangat terbatas dengan Bapak. Jadi kita selalu pemerintah ya, tugas kita itu ya caranya ya, gak gandel anggaran setidaknya. Karena apa Bapak? Di tahun ini pun kita kegiatan pembinaan itu sangat minim, kurang lebih 4 ya, kurang lebih 4-5an. Dan kita kalau harus anggaran itu kita bagi ke 38, kita aja melakukan monef evaluasi untuk mengisi kuesioner itu cuma berapa titik? 6 titik, sedangkan 4 anggaran itu baru 6 titik. Jadi daerah mana yang terdekat kita datangi pengajuan, tapi memang dari pusatnya turunnya segitu, tidak semudah. Dari makasih mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, karena kesempatan ini belum tentu loh, nanti ada lagi, tahu-tahu nanti ada surat edaran pengisian kuesioner, ternyata Bapak Ibu ada yang nggak paham bagaimana, karena kalau Google boleh Google, tapi detailnya kan ada kita, mumpung ada kita gitu loh. Bertanya Ibu, terkait dengan adanya masyarakat sadar hukum, tidak mungkin adanya sebuah penggerak di masyarakat terkait dengan gerakan masyarakat sadar hukum, sehingga paling tidak di situ di tiap-tiap desa dibentuk kelompok sadar hukum. Nah mungkin barangkali dimasukkan kriteria khusus apa-apa nanti yang mungkin untuk kelompok sadar hukum dari Korwil Surabaya ada bantuan 1 juta untuk mungkin yang kedua, kalau sudah masuk dalam SK kelompok sadar hukum mungkin untuk kegiatan bisa dimasukkan kegiatan di DP dan sebagainya. Yang penting ada catolannya. Yang penting ada catolannya. Mungkin itu Ibu, ya. Mungkin dari Mbak Sima juga. Kalau yang dari desa membuat kelompok sadar hukum, nanti sosialisasi dan sebagainya dari bagian hukum, plus nanti ada rewardnya juga mungkin. Kegiatan ini memang kegiatan kita di bagian hukum. Tapi itu pun tidak semata-mata kita dari bagian hukum sudah menganggarkan kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Ini kudu merayu Dewan Pemilihan belum. Jadi ini ada beberapa anggota DPRD yang tidak mengambil kegiatannya karena kita minta untuk menghadirkan kepala desa dengan narasumber dari Kanwil Hukum dan HAM termasuk dari Pak Sekda. Makanya ini kesempatan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Bapak Ibu terkait desa sadar hukum, kalau penjenengan nanti membentuk desa sadar hukum, membentuk kelompok sadar hukum gitu,
Insya Allah nanti ada contoh SK yang akan disampaikan oleh ibu saya. Soalnya biasanya nek nggak dikasih contoh SK itu Bu, boten perlu didapat Mbak, boten ya Pak. Nanti kalau saya sudah ngasih contoh SK, saya beri waktu 1 minggu gitu Pak untuk menyampaikan SK Kepala Desa tentang pembentukan kelompok keluarga sadar hukum. Akan jadi 1 minggu. Ini nanti desa-desa yang sudah menyampaikan SK sadar hukum akan kita masukkan sebagai desa binaan, desa sadar hukum. Nah, ketika pendanaan sudah menjadi desa binaan, kita bisa menganggarkan penyuluhan hukum dari DP supaya nilainya itu meningkat, nilainya tinggi, minimal penyuluhan hukumnya 2 kali. Betul sama kata-kata bukukannya cukup 30 orang, kira 30 orang kan 2 kelompok ya, 1 kelompok 15 kelompok, kalau 2 ya 30. Kalau penjenengan sudah aktif melakukan laporan, ada SK, insya Allah kami dari Badan Hukum, ketika ada kegiatan penyuluhan hukum, pasti yang kita utamakan adalah desa yang sudah menjadi binaan desa sadar hukum. Katanya sendiri. Jadi ini adalah prioritas. Jadi nanti mana desa yang sudah aktif menyampaikan laporan ke bagian hukum, itu yang kita prioritaskan untuk kegiatan penyuluhan hukum. Dengan Pak Hani, oh iya, siap ya Pak, nanti tanggal 27 sampai tanggal 1. Dari Kabur, Pak Mundur, Pak, dari Kabur, Pak ngomong, mengundurkan diri, ikut. Dari Pandaan, Pak Sunita, nah itu perwakilan yang lainnya itu dari kecamatan yang lain. Kalau tambah 27 sampai tanggal 1 di kecamatan kita Batu, nanti semua dibiayai dari Provinsi Jawa Timur. Kita hanya Batu untuk transportnya. Nah ini kan kesempatan Pak. Kalau kita nggak mau ya seperti itu, mungkin kita nggak dapat kuota sampai 20 orang. Dan mudah-mudahan nanti kalau periode ini berjalan lancar, nanti peserta ini bisa ikut para legalisasi dua seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Eko. Nanti kalau nilai kita baik, mendapat penghargaan seperti yang Pak Eko itu terima waktu itu ya Pak di Jakarta ya, Ya Bapak Ibu, itu sekali informasi ya. Sekali lagi kami harapkan apa yang sudah disampaikan Ibu, nanti Bapak Ibu segera menindaklanjuti dengan membentuk kelompok keluarga sadar hukum. Contoh SK-nya nanti bisa minta di Bu Ayu. Oke ya, tetap ya. Kami serahkan kembali.